Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendy Kesal Sukmaismoro. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dari pengerjaan soal UTS, matkul, metodologi, riset dan penulisan ilmiah sistem informasi. Yang pertama, kalau kita lihat berdasarkan soal, di sini carilah satu buah research paper dari link IEEE Access, ya. Dan pilihlah satu paper yang paling diminati untuk dibaca. Research paper ini adalah hasil riset yang diteliti dan dipublikasikan di jurnal. Jadi hasil dari riset tersebut adalah bukan hasil dari literatur review semata atau paper jenis sanggan atau publikasi orang lain. Selain itu, pilihlah paper yang bisa diunduh dalam bentuk PDF. Unduhan dilampirkan dalam presentasi dalam bentuk link, ya. Seperti itu. Link video mungkin nanti saya akan upload, dan instruksinya dari soal ini adalah pelajari isi paper tersebut dan lakukanlah presentasi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti jelaskan research gap-nya seperti apa dari berdasarkan paper yang dipelajari, jelaskan kelemahan metode yang ada dari gambaran state of the art seperti apa, terus ada jelaskan usulan metode penelitian yang disuruhkan untuk mengatasi kelemahan, common method used to solve the problem, dan jelaskan keunggulan metode usulannya seperti apa, dan jelaskan lagi apakah hasil dari metode usulan mengatasi masalah dan memiliki parameter yang lebih unggul dari common methods. Yang terakhir ada jelaskan finding yang diperoleh dari hasil penelitian dalam paper. Dari soal tersebut, saya sudah membaca sebuah jurnal yang dimana jurnal itu berjudul Artificial Intelligence in Accounting and Finance dari IE Explore, ya. Berdasarkan jurnal tersebut, kita dapat memahami atau kita dapat mengetahui bahwa pentingnya akuntansi dan keuangan dalam ekonomi itu hal yang sangat penting, perlu diperhatikan khususnya dalam dunia bisnis, karena faktor bisnis bisa berkembang begitu cepat, begitu pesat, itu berdasarkan faktor ekonomi juga gitu. Jadi perlu ada tata kelola yang baik, perlu ada SDM yang unggul gitu, yang baik juga dalam bisa mengolah keuangan, pencatatan laporan keuangan dalam bisnis gitu kan, dalam kehidupan sehari-hari juga tentunya, ya, apalagi itu, ya. Terus dari berbagai hal yang harus dilakukan dalam akuntansi keuangan tersebut, akuntansi juga memiliki tantangan utama nih yang dihadapi, seperti yang datanya terlalu besar, subjektivitas, efisiensi. Seperti kalau data terlalu besar, ya mungkin dalam sektor finance itu tidak hanya bicara soal data keuangan saja gitu kan, tetapi kita bicara cakupannya bisa lebih luas gitu. Ada yang bicara soal harga, fraud detection, dan analisa pola-pola kecurangan itu kan berdasarkan hasil-hasil penelitian, hasil-hasil analisa yang dikelola dengan baik oleh suatu entitas, sehingga itu bisa menjadi output atau analisa yang mendapatkan hasil yang diinginkan gitu kan. Seperti mengaudit itu kan emang butuh data-data yang cukup luas cakupannya gitu, sehingga hal tersebut itu masih banyak dilakukan secara manual gitu, sehingga ya dia masih terbilang kurang efisien, masih lama gitu kan, dalam segi pengerjaannya juga berulang-ulang gitu. Kalau kita bicara selanjutnya ada subjektivitas, yang dimana keputusan berdasarkan finansial tersebut itu sekarang berdasarkan keputusan manusia, ya. Artinya kalau kita bicara finansial, yang bisa memutuskan bahwasannya ini layak atau tidak dikeluarkan, ini layak atau tidak dipertahankan, atau ini layak atau tidak digunakan, itu hanya orang-orang yang ada di top level gitu kan. Yang dimana kalau kita bicara soal kemampuan SDM itu dalam segi pola yang sering dia gunakan atau yang sering dia alami gitu, itu dapat berubah-ubah gitu, sehingga itu bisa menjadi hasil yang justru lebih baik, atau bahkan harusnya baik, justru malah itu bukan dari kemampuan SDM itu tersebut gitu kan. Dan makanya pola yang berubah-ubah itu juga mempengaruhi subjektivitas setiap human juga. Jadi artinya kita harus memiliki pola yang jelas,
Jangan sampai ketika ada case-case yang ada dalam dunia akuntansi finance ini itu menjadi ya berdasarkan udahlah, menurut gue gini ya, berdasarkan feeling, berdasarkan halusinasi atau ramalan, itu jangan sampai kayak gitu ya kan. Terus yang ketiga itu ada efisiensi ini ya, banyak kali ya apa, dengan dunia akuntansi atau finance ini dia yang mengerjakan seperti saya bilang, dia lebih sering mengulangi pekerjaan hal yang sama, mencari, mengcollecting data, memformat data gitu kan, dan semua data itu belum tersatu integrasi lagi gitu kan. Intinya dengan kita membahas ini dengan judul tadi Artificial Intelligence in Accounting and Finance, itu bisa membantu dalam tantangan-tantangan ini gitu, dalam jurnal ya, pembahasan jurnal ini dalam berdasarkan jurnal. Jadi bisa lebih memastikan pola data besar, pola subjektif, dan apa namanya, mengefisiensikan pekerjaan yang ada. Nah, dari pembahasan kali ini kita akan membahas yang sudah ditentukan topik pembahasan ini sebagai berikut ya. Yang pertama ada research gap ini. Research gap ini adalah penjelasan mendalam tentang kesenjangan riset diidentifikasi, seperti keterbatasan metode tradisional dan kebutuhan teknologi baru. Jadi ini adalah suatu perubahan atau adaptasi model yang bisa dilakukan oleh para akuntan, yang dimana sekarang itu udah ada di era teknologi. Ia harus bagaimana gitu. Jadi bukan hanya berdasarkan rumus atau pola-pola, ya memang jelas itu sudah tercatat gitu, tapi ya kita harus adaptasi dengan teknologi untuk bisa mengoptimalkan kinerja yang ada gitu kan. Terus selanjutnya ada poin di kelemahan. Kita akan membahas kelemahan metode yang ada dari gambaran state of the art-nya ya, yang dimana isi dari pembahasan tersebut ada kelemahan metode statistik konvensional dan tantangan dalam pengolahan data besar dan teks itu seperti apa. Terus yang ketiga ada metode untuk mengatasi common method, yang dimana menjelaskan usulan, yang dimana pembahasan tersebut dapat menjelaskan usulan metode penelitian yang diusulkan untuk mengatasi kelemahan common method used to solve the problem gitu. Jadi ya pakai metode apa untuk menyelesaikan masalah yang ada gitu. Berdasarkan jurnal juga kita akan membahas keunggulan metode usulannya seperti apa gitu kan, seperti deskripsi metode teknologi yang digunakan seperti AI, machine learning, deep learning, NLP, RPA, dan model hybrid lah ya. Dan dari model tersebut memiliki beberapa keunggulan yang signifikan gitu. Selanjutnya juga ada hasil metode usulan mengatasi masalah itu seperti apa. Apakah hasil model usulan itu mengatasi permasalahan dan memiliki parameter lebih unggul apa tidak gitu kan. Makanya kita bisa bahas dalam topik ini gitu kan. Yang pertama-tama research gap. Dan research gap ini, akuntansi dan keuangan merupakan bidang yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi, namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengolahan data dan pengambilan keputusan tentunya. Yang kalau kita bisa lihat di sini, banyak tugas keuangan yang bersifat repetitif dan tidak efisiensi secara tenaga kerjanya. Terus ada data terstruktur seringkali tidak dimanfaatkan secara optimal, terutama data teks yang mengandung informasi penting. Jadi ya itulah mungkin yang harus diproses transformasi lagi gitu ya. Terus yang ketiga ada pengambilan keputusan masih banyak bergantung kepada subjektivitas ahli, dan itu yang menyebabkan kebanyakan menjadi datanya noise ya. Jadi masih kayak berdasarkan asumsi aja gitu, bukan berdasarkan rumus yang ada, peraturan yang ada, atau bahkan pola yang ada gitu. Itu makanya kemampuan akuntansi dan finance itu sebelumnya seperti ini gitu kan. Terus adapun ada model statistik tradisional seperti regresi ganda ya, yang memiliki asumsi yang ketat, namun model tersebut tidak mampu menangani kompleksitas data besar ya, dengan hubungan yang rumit. Artinya tidak hanya satu variabel yang akan dilakukan oleh pekerjaan ini gitu. Otomatis ini menghubungkan beberapa variabel yang sehingga itu cukup kompleks, dan harusnya dengan algoritma model yang ada itu bisa teratasi gitu, daripada kita setiap ada case, setiap ada laporan tahunan segala macam kita harus menggunakan cara yang manual segala macam gitu. Apalagi kalau kita daily monthly kayak gitu kan, itu sangat ini ya. Dan dari research gap ini kurangnya pemahaman dan navigasi yang mudah terhadap literatur AI yang sangat luas dan terus berkembang di bidang akuntansi dan keuangan. Nah, dengan research gap ini kita menemukan ya bahwasannya
kurangi juga pemahaman untuk teknologi AI ini gitu kan. Sedangkan kalau kita lihat sekarang itu teknologi AI itu jauh terus berkembang gitu ya. Banyak baik model yang dilakukan dari setiap segmen atau setiap sektor yang ingin dilanjutkan menggunakan AI ini. Itu mungkin dari research gap-nya. Yang kedua ada kelemahan metode yang ada gitu. Dari kelemahan metode yang ada ini ada metode tradisional gitu, yang dimana metode tradisional ini masih banyak menggunakan model statistik yang klasik gitu ya. Misalnya ya tadi saya sudah bilang regresi ganda yang memiliki asumsi linearitas dan keterbatasan dalam menangani data besar dan kompleks. Dan selain itu juga kemampuan justru kurang mampu memanfaatkan data tidak struktur seperti teks dan gambar gitu. Jadi ya dengan adanya teknologi juga itu kurang bisa dimanfaatkan ya dengan mendapatkan data seperti ini gitu. Terus ada selanjutnya ada bergantung pada penilaian subjektif manusia yang rentan terhadap bias dan kesalahan. Itu dalam metode tradisional gitu kan. Yang kurang mampu memanfaatkan data tidak terstruktur juga itu dalam metode tradisional gitu ya. Mohon maaf. Jadi itu yang membuat data itu makin berantakan lah katakan gitu ya. Terus tidak efisien dalam mengotomatisasikan tugas-tugas repetitif yang memakan waktu. Jadi kerjanya gitu-itu terus ngulang-ngulang terus ini berdasarkan jurnal ya. Metode AI yang ada gitu, dari metode AI yang ada, beberapa metode AI ini yang digunakan masih terbatas pada aplikasi tertentu dan belum terintegrasi secara menyeluruh. Jadi ya untuk pola-pola yang lainnya itu masih terbatas lah ya. Makanya ini metode AI yang ada gitu. Terus tantangan dalam interpretabilitas model AI yang kompleks atau black box, karena memang kalau kita ketahui model AI itu memang cukup black box, yang dimana kalau kita menggunakan banyak model di luar sana seperti DeepSeek, OpenAI, Llama dan lain-lain ada di Hugging Face untuk bisa open source-nya. Kita nggak tahu pola yang di dalam itu pola seperti apa, data parameter seperti apa, walaupun bisa dikatakan ada 1 million, 1 billion atau 8 billion atau bahkan sampai 400 billion itu yang memiliki OpenAI kalau nggak salah ya. Kita nggak tahu itu data apa yang digunakan mereka gitu kan. Makanya disinilah yang kita bisa katakan bahwasannya metode AI yang ada pun cukup black box ya. Terus keterbatasan dalam mengatasi data yang sangat heterogen dan dinamis. Dengan kedinamisan data ini ya AI juga masih ngawang-ngawang gitu, masih perlu pemahaman konteks lebih jelas lagi gitu. Makanya itu butuh dilatih harusnya gitu kan, di training data harusnya. Dan dari kelemahan yang ada, ini adalah usulan metode penelitian yang diusulkan untuk mengatasi kelemahan itu seperti apa sih gitu kan. Kalau kita bicara soal AI untuk dunia akuntansi dan finance ini gitu, penggunaan teknik AI modern seperti machine learning, deep learning, natural language processing atau kita bisa sebut NLP, dan computational finance untuk mengatasi keterbatasan metode tradisional itu bisa menyelesaikan harusnya dengan pola-pola yang berulang gitu. Selanjutnya ada fokus pada pengembangan model yang mampu menangani data besar dan kompleks ya, termasuk data terstruktur dan tidak terstruktur. Jadi kita menggunakan AI, kita juga harus bisa menentukan model yang mampu untuk menjawab kebutuhan kita itu seperti apa gitu. Berbagai macam model yang ada, kita harus tahu kemampuan model itu tuh sampai sejauh mana gitu. Jadi jangan sampai kita pakai model hanya conversation, tapi taunya model tersebut digunakan juga sebagai model untuk fraud detection gitu kan, itu nggak masuk akal gitu kan. Terus ada otomatisasi tugas-tugas repetitif untuk meningkatkan efisiensi tenaga kerja, tentunya itu dengan AI juga ya. Terus pengembangan model yang lebih transparan dan interpretatif untuk meningkatkan kepercayaan pengguna gitu kan. Dengan pengembangan model yang ada gitu, strategi penelitian berdasarkan jurnal ini melakukan survei kualitatif dan kuantitatif terhadap aplikasi AI di bidang akuntansi dan keuangan. Jadi dia melakukan survei dulu nih untuk bisa memastikan emang bisa AI itu diinformasi dengan akuntansi dan keuangan gitu. Terus selain itu ada eksplorasi tren terbaru dan potensi riset masa depan itu seperti apa, pengujian dan evaluasi metode AI pada berbagai kasus nyata di bidang akuntansi dan keuangan itu seperti apa gitu kan. Nah, kalau kita bicara model seperti yang tadi sudah disebutkan ya,
dalam dunia finance dan accounting. Kita bisa lihat di sini bahwasannya kayak dari beberapa bagian di sini ada financial statement analysis, corporate investment, corporate assessment, financial asset pricing, risk management, financial investment, fraud and financial crime. Itu bisa masuk ke model yang seperti apa aja. Kalau kita lihat sini kan financial statement analysis itu dapat masuk ke klasifikasi. Tapi di tool analysis ini bisa masuk ke clustering gitu kan. Kalau kita bicara risk management itu ingin mengetahui apa manajemen risiko yang ada nih dalam suatu pola keuangan seperti apa gitu kan. Itu bisa mengelompokkan menggunakan clustering. Terus ada regression itu hasil prediksi ya, harga dan lain-lain. Terus untuk mengetahui credit risk management itu dalam bank biasanya itu menggunakan klasifikasi. Jadi kalau misalkan ada nasabah yang ingin mengajukan pinjaman itu dilihat dulu dia pola transaksi seperti apa, pola pembayaran seperti apa, penghasilan per bulan seperti apa gitu. Sedangkan dengan request nasabah yang minjem bank itu kan cukup banyak gitu kan setiap harinya gitu. Makanya itu tidak mungkin dilakukan secara manual, apalagi kalau kita bicara soal data historis gitu kan. Makanya dengan model-model yang ada, model machine learning ini atau AI ini itu bisa membantu hal-hal yang seperti itu secara otomatisasi gitu kan. Selain itu kita lihat juga berdasarkan bagian ini hanya gambaran saja bahwasannya setiap kategori dalam bidang akuntansi dan finansial ini taksonominya itu memiliki ada kategori juga di dalamnya seperti tadi juga, dan kategori tersebut bisa diimplementasikan dengan model-model seperti kalau kita lihat di sini ya. Fraud detection itu dia bisa pakai model deep learning, neural network gitu kan. Terus ada anti money laundry itu pakai super vector machine, neural network dan deep learning gitu kan. Dan model ini kita harus pahami gitu, harus pahami bahwasannya cara kerja model ini seperti apa untuk bisa diimplementasikan untuk pola setiap pekerjaan dalam accounting dan finansial ini seperti apa. Itu mungkin dari gambaran bagan dari jurnal yang saya angkat. Dan selanjutnya ada keunggulan metode usulan. Keunggulan metode usulan ini adalah senang ya, saya bahas di jurnal ini adalah AI itu dapat mampu untuk menangani big data gitu ya. Dengan model AI yang mampu mengolah dan menganalisis data, tentunya data tersebut juga cukup besar dan kompleks gitu ya, dan tinggi juga secara value-nya yang tidak dapat ditangani metode tradisional. Tentunya itu akan memakan waktu banyak ya. Terus juga ada pemanfaat data struktur, itu menggunakan model NLP dan teknik AI lainnya dapat mengekstrak informasi penting dari data teks dan sumber tidak struktur lainnya. Terus ada otomatisasi dan efisiensi, itu juga tentunya dapat mengurangi beban kerja manusia nih dengan mengotomatisasikan tugas-tugas repetitif dan rutin. Terus pengambilan keputusan yang lebih akurat, kalau tadi kita bicara di awal, jadi keputusan ini tidak berdasarkan subjektif top level saja, tapi memang sudah ada pola yang sudah ditentukan gitu untuk bisa mengambil keputusan seperti ini gitu kan. Gimana pola itu kalau misalkan pola lawas gitu kan? Ya makanya perlu adanya data training lagi untuk bisa memberitahu bahwasannya nih model harus belajar data baru gitu loh. Itu juga harus diupdate gitu. Pengembangan data knowledge juga perlu diupdate gitu. Ya dengan seperti itu ya, model AI dapat mengurangi subjektivitas dan meningkatkan kualitas keputusan berbasis data yang tadi disebut juga ya. Terus ada fleksibilitas dan adaptabilitas ya. Model AI dapat terus diperbarui dan disesuaikan dengan perubahan data dan kebutuhan bisnis. Yang tadi saya bilang juga. Jadi kalaupun sudah menjadi pola yang sudah ditentukan menggunakan model machine learning atau AI ini, itu perlu juga data-data yang perlu diupdate gitu kan. Nah, hasil dari metode usulan untuk mengatasi permasalahan dan memiliki parameter lebih unggul berdasarkan jurnal ini, kita bisa lihat di sini. Bahwasannya hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode AI yang diusulkan secara signifikan mampu mengatasi keterbatasan metode tradisional. Tadi kalau kita lihat nih ya, model-model di setiap subkategori kerjaan, beban kerja di bidang accounting dan finansial itu menggunakan model AI. Itu berhasil ternyata signifikan untuk mengatasi keterbatasan metode tradisional ya. Mungkin setidaknya mengurangi waktu kerja juga lah ya. Terus selanjutnya adalah parameter evaluasi seperti akurasi prediksi, efisiensi waktu, dan kemampuan ekstraksi ya. Yang penting itu informasi dari data tidak struktur menunjukkan peningkatan yang nyata bahwasannya
teknologi atau model tersebut bisa mampu untuk membaca pola data selain teks atau tabular gitu. Jadi ya bisa bisa digunakan dengan sehari-hari tentunya untuk bisa memudahkan proses kerja dalam dunia finance dan accounting ini. Terus metode AI juga mampu mengurangi kesalahan pengambilan keputusan yang disebabkan oleh subjektivitas dan data noise. Itu dia. Makanya signifikan juga ya kalau kita lihat juga berdasarkan jurnal. Dengan demikian juga metode usulan tidak hanya mengatasi permasalahan yang ada, tetapi juga memberikan performa yang lebih unggul secara kuantitatif dan kualitatif. Artinya dengan adanya penerapan ini para pengembang accounting finance atau para ahli itu dapat lebih efisien secara kinerja, dapat lebih high performance lagi gitu, sehingga tidak memakan waktu banyak gitu ya untuk bisa melakukan riset finance dalam sebuah perusahaan atau suatu organisasi. Itu dia. Selanjutnya kita akan bahas juga finding yang diperoleh dari hasil penelitian dalam paper. Itu seperti apa? Finding research papernya, AI telah menjadi teknologi kunci dalam mengatasi berbagai tantangan di bidang akuntansi dan keuangan sejak tahun 2010-an berdasarkan jurnal yang ada ya. Penggunaan AI memungkinkan transformasi dari metode tradisional dan pendekatan lebih canggih dan lebih efisien juga gitu ya. Yang ketiga, ada AI membantu dalam pengolahan data besar, pengambilan keputusan yang lebih objektif dan otomatisasi processing gitu ya. Yang keempat, ini ada penelitian ini juga mengidentifikasi tren masa depan seperti integrasi AI dengan teknologi blockchain. Wah, itu keren sih. Peningkatan interpretabilitas model AI dan pengembangan AI yang lebih etis dan transparan lagi. Semoga kedepannya AI bisa lebih transparan lagi untuk menggunakan data apa ya, gitu, model khususnya. Paper ini memberikan peta jalan bagi peneliti ya dan praktisi untuk mengembangkan aplikasi AI yang lebih efektif di bidang akuntansi dan keuangan. Ya, jadi itu saja mungkin hasil riset jurnal saya berdasarkan IE Explore. Itu saya jujur cukup tertarik begitu saya baca beberapa jurnal itu, memang saya lagi tertarik bahas AI dan ternyata ada topik soal akuntansi keuangan ini dengan AI gitu. Karena memang dalam pekerjaan saya sekarang saya sedang ingin membuat project fraud detection juga, ada sebuah klien yang ingin pitching ke sana gitu. Jadi ya saya mengambil topik ini untuk bisa belajar juga gitu. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi informasi penting dan bisa menjadi nilai bagus untuk saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Wendy Castelas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.